Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan Embun Surgawi. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas, Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-25. Dan saya memberikan judul Simeon dan Hana. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Natal telah tiba. Tentu, bulan Natal adalah hal bagaimana kita menyambut kelahiran Sang Raja bagi kita. Sang Raja yang akan kita rayakan bukan hanya bertamu, tetapi apa? Tetapi mengangkat kita, memberikan keselamatan dalam kita, memberi pengampunan, bahkan kesalahan apapun yang kita lakukan, Allah sendiri yang sudah mengampuni. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi Natal atau menyambut Sang Raja ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun pasti berbenah ya jika akan ada tamu, jika ada seseorang yang datang. Apalagi ini Sang Raja, rasa syukur, rasa bangga, dan tentunya hal-hal yang baik akan kita siapkan. Tapi kadangkala dalam kehidupan kita, Natal membuat kita sibuk. Natal hanya seperti kebiasaan, seremonial. Atau kadang-kadang Natal hanya pesta, musik yang bagus, dekorasi yang indah-indah. Pagi hari ini, seorang yang bernama Simeon, ya, dia adalah seorang yang Tuhan pakai, ya. Dia adalah seorang yang dipimpin Allah untuk melihat, ya. Roh Kudus sendiri berbicara kepadanya. Dia Simeon. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Tuhan Yesus. Dan kemudian ada juga seorang perempuan yang bernama Hana, seorang janda tua berusia 84 tahun. Dikatakan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berdoa dan berpuasa. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka ini dipimpin Allah, dikuasai Roh Kudus untuk menyambut kehadiran Allah itu dengan apa? Dengan hidup saleh, dengan hidup benar, dengan selalu beribadah siang dan malam, bahkan berdoa dan berpuasa. Ini cara mereka menyambut Sang Mesias yang dijanjikan itu. Ini cara mereka menyambut Sang Raja itu, bukan dengan pesta pora. Kita melihat ketika Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah, pada waktu itu Simeon terus menantikan dengan penuh harapan, ya. Hatinya itu haus untuk bertemu dengan Yesus. Sehingga pada hari Roh Kudus membimbing dia menuju bait Allah dan akhirnya dia bertemu dengan Mesias yang dijanjikan itu. Dengan lantang Simeon berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi kenyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Luar biasa sekali. Simeon mendapat kehormatan untuk menggendong bayi Yesus. Dan dia mampu dengan jelas mengenali bahwa Yesus yang digendong itu adalah Mesias. Demikian juga Hana. Hana bersyukur pada waktu itu. Dia mengucap syukur kepada Allah yang dinantikan selama ini, dengan hidup yang saleh, dengan hidup yang benar, dengan hidup yang selalu diam di dalam bait Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita pada waktu ini? Ketika kita mau menyambut kelahiran Sang Raja,
Sang Juru Selamat yang menggenapi janji Tuhan. Apakah kita sadar? Dan itu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Dan biarlah pagi hari ini kita menanti-nantikan Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.